Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan YouTuber pemula. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tua Belajar. Channel tempat sharing, tempat belajar bersama tentang trik tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula. Rekan-rekan, kali ini kita akan membahas tentang tema penting bagi para YouTuber pemula dengan anggaran yang terbatas. Jadi yang kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat konten berkualitas tapi dengan anggaran terbatas. Rekan-rekan, sebelum dilanjutkan Pak Tua pembahasan kita tentang bagaimana membuat konten berkualitas dengan anggaran terbatas, izinkan Pak Tua mendoakan rekan-rekan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu bahagia. Maka teruslah bahagia, dan jangan lupa bersyukur tentu saja. Rekan-rekan, kembali ke pembahasan kita tentang bagaimana membuat konten berkualitas tetapi dengan anggaran terbatas. Rekan-rekan, ada beberapa poin yang akan kita bicarakan, kita bahas dalam pembahasan kita, dalam pembelajaran kita bersama-sama ini. Namun sebelumnya mohon maaf tentu saja jika video ini nanti agak sedikit panjang bagi sebagian rekan-rekan. Nah, poin-poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah yang pertama, bagaimana kita membuat skrip tanpa melibatkan katakanlah orang-orang penulis skrip yang berbayar. Rekan-rekan, skrip penting bagi kita, terutama bagi yang tidak terbiasa berbicara secara langsung. Jadi kita sudah menyiapkan skrip, tulisan-tulisan, kalimat-kalimat panjang yang akan kita ucapkan selama membuat video. Nah, bagaimana tip dan triknya, tunggu saja pembahasannya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, bagaimana kita mempersiapkan alat-alat, gear, tool yang kita butuhkan dalam membuat video. Tentu saja dengan anggaran yang terbatas. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana video editing kita, juga dengan keterbatasan kita. Kemudian yang keempat, bagaimana mengoptimalkan SEO di setiap video kita tanpa membayar sepeser pun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita akan membahas tentang bagaimana cara mempromosikan video kita. Itu 5 poin yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita bersama-sama sesama YouTuber pemula ini tentang bagaimana membuat konten berkualitas namun dengan anggaran yang terbatas. Simak terus sampai akhir rekan-rekan biar kita semua tidak gagal paham, kita semua bisa mengambil pelajaran penting ini, khususnya kita semua yang sama-sama YouTuber pemula. Rekan-rekan, yang pertama bagaimana kita membuat skrip video kita. Rekan-rekan, skrip dibutuhkan kita menyiapkan teks, kita menyiapkan kalimat panjang yang akan kita ucapkan di setiap video kita pada saat kita pengambilan gambar atau merekam gambar. Rekan-rekan, tidak sulit rekan-rekan membuat skrip. Ketika kita ingin menyusun kalimat sendiri apa yang akan kita ucapkan secara langsung, pasti kesulitan. Nah, tentu akan lebih baik jika dibantu dengan skrip yang sudah kita siapkan. Namun juga kita bisa juga mengalami kesulitan bagaimana skrip yang baik. Nah, rekan-rekan, manfaatkan AI, yaitu yang kemarin sudah dibahas Pak Tua, yaitu openai.com, ChatGPT, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan tinggal menuliskan judul saja, kemudian di situ diperintahkan begini, rekan-rekan. Tolong buatkan skrip untuk judul video saya, _2, kemudian tuliskan judulnya. Maka ChatGPT akan secara otomatis membuatkan skrip untuk kita. Rekan-rekan, kita juga bisa menyuruh ChatGPT ini untuk membuat skrip dengan gaya bahasa yang bagaimana. Apakah dengan gaya bahasa formal, apakah dengan bahasa gaul, dengan bahasa anak muda. Jadi kita bisa meminta tolong kepada ChatGPT ini, rekan-rekan. Misalnya, tolong buatkan skrip dengan bahasa gaul, judul video saya berikut ini misalnya. Maka nanti gaya bahasa yang dituliskan oleh ChatGPT akan menggunakan gaya bahasa gaul, gaya bahasa anak muda. Atau kalau menghendaki dengan bahasa formal, bisa saja sesuai dengan instruksi kita, ChatGPT akan membuatkan. Jadi gratis rekan-rekan. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan pembuatan skrip. Jadi kita tidak meminta tolong kepada penulis skrip profesional, rekan-rekan. Jadi kita bisa manfaatkan ChatGPT. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, berkaitan dengan alat, berkaitan dengan tool, berkaitan dengan gear. Rekan-rekan, dalam mengambil gambar, memanfaatkan apa yang kita punya. Kita bisa memanfaatkan kamera video kita, apapun bentuk kamera kita.
asalkan HP Android, asalkan HP apapun dan ada kameranya yang bisa untuk merekam video pada diri kita, maka sudah lebih dari cukup untuk bisa kita gunakan dalam pengambilan gambar untuk merekam kita saat kita berbicara di depan kamera smartphone kita. Jadi kita tidak perlu berpikir tentang alat rekan-rekan, karena hampir kita semua mempunyai apa yang disebut dengan smartphone atau HP pintar. Dan di situ ada fasilitas kamera. Apapun hasil gambar, bagaimanapun keadaannya, baik, buruk, sedang, dan lain sebagainya, tidak masalahnya rekan-rekan. Toh ini tahap awal. Kita tidak perlu untuk menunggu sampai kita punya smartphone bagus berharga jutaan misalnya. Tidak perlu. Apapun yang ada pada kita sekarang kita manfaatkan untuk merekam gambar rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, bagaimana dengan editing video? Rekan-rekan, ini juga tidak ada masalah. Karena ada banyak software gratis yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau kita menggunakan smartphone, kita bisa menggunakan CapCut. Atau kalau dibaca kerennya CapCut. CapCut ya, bahasa yang sering kita dengar pakai CapCut itu. Jadi itu mudah sekali, gratis rekan-rekan. Kalau kita menggunakan komputer, kita juga bisa download. Banyak sekali tempat-tempat download gratis, software-software yang sudah diaktifasi rekan-rekan. Jadi kita tidak perlu membeli lisensinya. Ternyata ada banyak itu. Ya meskipun nanti kalau sudah punya uang bisa membeli lisensi resminya rekan-rekan. Jadi ada banyak, kita tinggal download, ketik saja misalnya. Nah, Pak Tua sendiri menggunakan Movavi. Movavi ini juga download di tempat-tempat downloadan yang gratis rekan-rekan dan sudah bisa diaktifasi. Nah, ini tentu nanti kalau kita sudah punya penghasilan, kita bisa membeli software yang original dengan lisensi yang original. Jadi banyak sekali. Dan editingnya ternyata seperti Movavi itu tidak ada yang sulit rekan-rekan. Semuanya mudah karena tombol-tombolnya sangat mudah digunakan, sangat familiar bagi para pemula. Kemudian yang keempat rekan-rekan, bagaimana SEO-nya? Rekan-rekan, SEO juga kita tidak membutuhkan orang-orang yang katakanlah harus kita membayar melalui kursus misalnya, enggak rekan-rekan. Prinsipnya apa sih? SEO itu Search Engine Optimization. Jadi kita hanya apa yang kita pikirkan berkaitan dengan isi video kita rekan-rekan. Jadi video kita tentang apa, kemudian kita tuliskan judulnya rekan-rekan. Jadi antara judul, deskripsi, tag, nama file video kita sama rekan-rekan. Toh faktanya berkaitan dengan SEO ini tidak harus dalam bentuk tulisan rekan-rekan. Apa yang kita ucapkan, kalimat apa yang kita ucapkan di dalam video kita, YouTube sudah mengenali rekan-rekan. Jadi misalnya pada saat ini Pak Tua belajar membuat video tentang bagaimana membuat konten berkualitas dengan anggaran terbatas. Ini juga kalimat ini oleh YouTube dikenali rekan-rekan. Jadi meskipun nanti di deskripsi tidak kita tulis, tidak masalah karena kalimat itu sudah diucapkan oleh Pak Tua belajar. Nah, misalnya kalau apa yang kita ucapkan ini kemudian di deskripsi, di judul, di tag, di nama file kita tuliskan ulang, tentu akan lebih baik. Toh begini rekan-rekan, dampaknya untuk SEO ini saat ini memang tidak begitu signifikan lah. Katakanlah kecil orang itu mencari kata kunci tertentu di video. Karena biasanya orang klik video itu berdasarkan apa yang disodorkan kepada para penonton. Jadi apa yang tampil di layarnya itu akan diklik rekan-rekan. Karena algoritma YouTube juga akan merekam aktivitas kita kebanyakan dalam menonton video. Ketika kita menonton video YouTube tentang olahraga, maka akan banyak video-video olahraga yang disodorkan kepada para penonton. Kalau kita suka menonton cara masak, misalnya channel-channel masak, maka otomatis yang disodorkan adalah channel-channel tentang masak. Yang suka mancing, maka akan disodorkan channel-channel mancing. Yang suka tutorial YouTube juga akan ditampilkan video-video tentang tutorial YouTube. Maka tidak aneh kalau video-videonya Insan Tutor, pilihan tutorial itu selalu muncul di beranda kita semua. Jadi karena kita kebiasaan kita mencari video apa, itu otomatis algoritma akan mencatat dan menyodorkan video-video yang berkaitan dengan yang sering kita tonton. Jadi kita tidak harus mengetikkan kata kunci tertentu. Jadi sangat kecil memang dampaknya untuk SEO dalam bagi penonton yang ingin menonton video tertentu. Kemudian yang kelima rekan-rekan, bagaimana dengan kita mempromosikan video rekan-rekan? Bagi yang punya dana tentu bisa menggunakan Google AdWords, bisa manfaatkan Google AdSense, bisa manfaatkan iklan-iklan yang berbayar. Namun bagi kita yang dana terbatas rekan-rekan, tidak masalah. Kita bisa mempromosikan di berbagai media sosial yang kita miliki.
platform media sosial yang kita miliki. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, bisa melalui Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, rekan-rekan. Dan yang paling jitu adalah kita promosi gratis melalui berkunjung ke channel sesama pemula. Ini luar biasa, rekan-rekan. Jadi berkunjung ke channel sesama pemula. Ini juga sebuah promosi yang bagus. Tentunya kita harus meninggalkan jejak, menuliskan komentar di setiap video yang kita kunjungi. Karena di situ otomatis ada nama channel kita, tentu karena kita saking seringnya mengunjungi channel-channel teman kita, maka kemudian teman-teman yang melihat nama channel kita akan penasaran. Ini orang channel ini selalu aktif mengunjungi channel saya, maka pasti akan dikunjungi balik. Jadi itu promosi gratis. Itu rekan-rekan 5 poin yang kita bahas kali ini dan bermanfaat bagi kita yang dengan anggaran terbatas tapi bisa membuat konten yang berkualitas. Semoga bermanfaat dan channelnya terus tumbuh dan berkembang. Tonton terus video-video dari channel Pak Tua Belajar berikutnya. Kan ada banyak video-video yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.